Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal, serta memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat atau sabda kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kalau saya kembali memperkenalkan diri. Sekalipun tadi di dalam warta memang sudah diwartakan bahwa kami adalah Pendeta Martinus Panjaitan yang melayani di gereja HKIP Gading Serpong. Kita tetangga. Donok dohita di tonga-tonga nih 2 tahun. Inang Ribur Boru Simatupang kebetulan hadir juga di sini. Anak kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan, 2 anak. Dua-duanya perempuan. Yang pertama namanya Marisa Rahel Agustina Panjaitan. Sekarang sudah puji Tuhan lah, udah bekerja di 50. Yang kedua namanya Christine Panjaitan. Inilah untuk mau sidang tahap akhir di bulan ini di STIS Jakarta Timur. Jadi hola 2 hami yanakon inang amani Marisa ma pangkuaran nami. Kami pada saat ini sama-sama bersama dengan tim sebagaimana tadi yang telah diinfokan oleh panitia, pengembangan pelayanan gereja HKIP Gading Serpong, bersama tiketing untuk bersekutu kembali untuk menjalin komunikasi bagaimana kita untuk saling mendukung di antara sesama, apalagi kita zona yang terdekat di sini antara HKIP Gading Serpong dengan HKIP Bonang Indah. Sangat luar biasa persekutuan kita hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau nanti saya bilang shalom, kita semuanya mengucapkan damai di hati, salam sukacita. Kita berbagi sukacita. Shalom. Damai di hati, salam sukacita. Badangi salak kamu dong amuna. Itu dong. Ikut jalan dong. Salam sukacita kan enak kan? Itu dah. Berbagi sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Ulangi Bapak Ibu. Mungkin karena ini yang pertama. Kalau di Gading Serpong memang ini setiap minggunya kita selalu berbagai damai sukacita. Shalom. Damai di hati, salam sukacita. Bolo sarong dongan ne saping siamun dot kirine di basongonon. Itu tuh. Jehu bereng dak sudah hidupe berbagi sukacita. Ini Bapak Ibu sekali lagi. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa HKIP Bonang Indah ini yang telah memberikan sukacita besar, yang telah memuliakan nama Tuhan dengan saling berbagai dan damai di hati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terima sabda kebenarannya yang tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan alam semesta,
Allah Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita patut berbangga. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena ini adalah solusi supaya kita mampu kuat dan bertahan di dalam pergumulan untuk mencapai kesejahteraan. Ini cukup membanggakan kita sebenarnya. Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan trik bagaimana supaya kita mampu untuk kuat, dan bukan sekedar kuat, tapi dimampukan kita untuk bertahan demi tujuan kehidupan kita, yaitu damai sejahtera. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, sasitong na hado tujuan tamangudu, lau tu dia do, mengalului hasonangan do kan, itu tah ilului hamula pe arta untuk apa? Lah tu dia doa mang, inang. Artinya dari segala aktivitas kita, tujuan dan waeng dikasih Tuhan kesempatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas dari dulu sampai saat ini. Tujuan kita supaya hidup senang, damai, sejahtera. Itu kan? Adong ko nasa tujuan na songoni. Loza hamu mula-ulaon aria borngin. Ada tujuannya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Ini renungan bagi kita yang dihantarkan oleh Nabi Yeremia, bagaimana Tuhan untuk mengarahkan kehidupan kita supaya sampai pada titik akhir itu, yaitu damai sejahtera. Itu. Aledang boy
holan sinamoti mabaik kita sonang. Manang budu apa bisa harta benda yang dititipkan Tuhan buat kita bisa menjamin kesenangan hidup kita? Budu manginang? Budu? Basa pola seorang nasiga kau mangalusi, bui mang nadang. Alain yang dipasikok do. Harta titipan itu bukan jaminan membuat kita menjadi senang, bukan jaminan membuat kita mampu bertahan, mampu untuk berjalan melangsungkan kehidupan. Alanidon wae kamula kadamang dainang, nakaningan Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan cara, Tuhan memberikan trik bagaimana supaya mampu kita bertahan hidup di dalam kekuatan untuk menghadapi pergumulan ini di dalam mencapai tujuan damai sejahtera. Nakaningan ya lielta ketika saya mengucapkan shalom, damai di hati. Ya. Diawali dengan damai dan setiap minggunya Tuhan memberikan berkatnya, diakhiri dengan do pasu-pasung dia bata. Data jalo du keluar minggu. Apa Bapak Ibu? Coba sekali, apa berkat Tuhan yang telah kita terima ketika pendetanya memberkati kita? Iya. Damai sejahtera. Diawali dengan damai dan diakhiri dengan damai sejahtera. Tujuan hidup orang Kristen adalah hidup di dalam damai sejahtera. Maka Tuhan memberikan penguatan hari ini. Mari kita lihat, sungguh baiknya Tuhan itu sama kita. Sungguh Tuhan itu melihat bagaimana supaya hidup kita mampu berlangsung. Maka di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Tuhan menata kehidupan kita kembali pada saat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang, dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan menata hidup kita. Tuhan menata pola pikir kita. Tuhan menata hati kita untuk menata kota di mana kita tinggal, untuk menata di mana kita berdiam. Ido kon bayan dengan rupani namar tetangga. Ido mabayan ikut gabe marsi pakulingan aka na salingkungan dot akalan na asing. Itu salah satu penataan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana supaya setiap yang bertetangga itu punya damai sejahtera. Yang kedua, penyataan Allah di dalam kehidupan kita. Hiado diberi kamu aka amang inang. Mungkin kalau di daerah perkotaan ini nggak ada ataupun jarang kita lihat. Tapi mungkin melalui media mungkin pernah kita lihat. Dibayar di si adong na 5P, payas jabum, payas alamammu, payas rohaninna. Pernah kita dengar? Nah, mungkin pernah kita dengar, pernah kita lihat. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana untuk mensejahterakan kota, mensejahterakan tempat tinggal kita di mana kita tinggal dengan sistem itu. Payas roham, payas alamanmu, payas pikiran dohot akalan naasi. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana supaya kehidupan orang di dalam kompleks kita hidup di dalam kesejahteraan. Ini diawali oleh firman Tuhan, bagaimana supaya kita bertumbuh dan kuat.
Karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sampai hari ini begitu banyak persoalan kehidupan, begitu banyak beban yang menghantui, yang menghampiri kehidupan kita sampai pada saat ini. Persoalan anak-anak, persoalan ekonomi, persoalan hak asasi, persoalan banyak lagi persoalan yang selalu menimpa kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan solusi bagaimana kita supaya kuat untuk menghadapi ini. Bagaimana kita supaya mampu bertahan. Bagaimana supaya hidup kita bisa merasa tenang menjalani sekalipun banyak persoalan yang kita hadapi. Sama persis dengan apa yang dialami oleh bangsa Tuhan. Sehingga Yeremia pada saat itu memberikan topangan yang sangat luar biasa. Usahakanlah kesejahteraan kotamu. Yang kedua, berdoalah. Ini trik yang paling hebat Bapak Ibu yang disuguhkan pada kita di pagi yang indah ini. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Berdoa bukan hanya sekedar komunikasi, tapi berdoa harus diamini bahwa itu harus bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik ke depannya. Amin. Alanido ikon haporsia do tanyak tai dakolan mertangyak saja. Tapi harus betul-betul doa kita itu kita yakini membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini diajak supaya betul-betul untuk berjalan mendengarkan seruan, mendengarkan bagaimana Tuhan itu peduli di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sehingga kita betul-betul dituntun ayat ke-8. Unang oloho di paoto-oto ninna bulu di bahasa Batak. Di ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Nah, betapa pedulinya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali betapa sayangnya Tuhan di dalam hidup kita. Mengingatkan supaya kita jangan keliru di dalam kehidupan ini. Supaya jangan diolengkan oleh nabi-nabi yang selalu bergerak setiap saat. Di pahok don waeng rohatna jala dijaga hok don waeng todita hamuna kadamang dainang sotung ulu hita terganggu karena ramalan-ramalan. Sotung ulu hita gabe merbadai alani akka tudingan-tudingan yang tidak tentu ataupun karena bertumbuhnya roh-roh dari dunia ini. Itulah salah satu bentuk kecintaan dan kepedulian Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh mau berjalan dengan Dia. Yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara lewat firman-Nya pada saat ini, Tuhan membangun cinta kepada kehidupan kita. Dibangun don waeng songod dia di pataridahon de bata holong na itu hita. Nang ido ta pataridahon kembali. Kalau Tuhan Allah itu membangun cinta sama kita, nuaik ta alusima ahado respota tu de bata. Buido tangan bertepuk sebelah. Buido tidak akan pernah bisa tangan bertepuk sebelah. Ikon napasupang do baru terbigi suara.
Alanido Tuhan, ketika Tuhan hadir pada saat ini membangun cinta tentang kita, supaya kita sungguh-sungguh mengikut Dia dan paholakko dirita sianaka ramalan-ramalan akan asing boleh dokon tenungmu ninna rupani juru-juru tenungmu ninna di bahasa Indonesia itu adalah para peramal-peramal dot akalana asing yang dilahirkan oleh dunia ini. Maka sungguh kita bersuka cita pada Minggu Rogate ini, Minggu nomor 8 Martangiang nuaing di tonga-tonga ni topik ni mingguta di bagasan sadarion. Napatuluhon namuna kadamang dainang kehidupan kita diajak oleh Tuhan untuk melihat jauh ke depan tentang masa depan hidup kita. Asa nang dohononna kalau kita bersekutu diajak Tuhan hari ini bukan sebatas ini untuk yang mau kita lihat, tapi Tuhan merancang kehidupan kita jauh ke depannya. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi di bawah di batado, aha naneng masa di hita. Tuhan telah membuat akar rencana. Molo pe hamuna kadamang dainang mersakap nuaik songonon alai de bataro patot tu. Itu kan. Jolma mersakap dalanna aha musia kamanginang. Jolma mersakap dalanna de bata patot tu lakana. Itu kan. Artinya semua di bawah rancangan Tuhan. Nah, dokononna hamuna jangan pernah sekali-sekali memaksakan kehendakmu bagi Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita mengatur Tuhan ini. Ikut debatado mengatur mulutnya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sungguh luar biasa Tuhan merancang kehidupan kita. Asa unak putus asa hita kadamang denang. Urang madele hita di tonga-tonga ningulun molo pedang pitor jupak kita kena tasalahi. Kalaupun misalnya rencana kita mau A, tapi Tuhan mengatakan harus B. Itu adalah bagian dari proses supaya kita semakin dewasa melihat rancangan Tuhan itu lebih baik dan lebih indah di dalam kehidupan kita. Unang berontak kita tutuhani, tapi syukurilah di dalam kehidupan kita, nikmatilah rancangan kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Asabui kita di bagasan sonang niroha. Itu. Dari kota hilalaro hamuna kadamang dainang, rancangan Tuhan itu bagian daripada pemulihan hati dan pikiran kita. Di ayat yang ke-12, aku akan memulihkan keadaanmu. Rancangan Tuhan itu bukan sekedar hanya untuk bertemu sapa, tapi rancangan Tuhan itu adalah memulihkan hati dan pikiran kita bersama. Amin. Mulu penuaeng di tengah-tengah gereja kita banyak program yang dalam pembangunan, baik di gereja kita HKBP Bonang ini, baik di gereja HKBP kita Gading Serpong, itu harus kita amini menjadi program Tuhan untuk memulihkan seluruh jemaat, bagaimana supaya setiap orang
diselamatkan dan disejahterakan oleh Tuhan. Alani di kota ini doi. Sudah aka programi adalah bagian daripada Tuhan. Asa sudah dapatan keselamatan di tengah-tengah dilihat pertibion. Asa sudah gabe mangolu, asa sudah gabe pulih kembali. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Tengok nak kaningan di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Akhir kondisi amang. Epistel tadi. Epistel yang tadi itu loh. Kisah 16 ayat 31 itu. Coba baca dong yang kuat. Iya, itu pemulihan Tuhan, pengembangan gereja, pengembangan program supaya kita selamat dengan seisi rumah kita. Jadi rencana ini debatado nuaing naikon tapasiat. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk itulah marilah sama-sama kita mensyukuri berkat anugerah Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan telah menata kehidupan kami untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya. Tuhan menguatkan hati kami supaya mampu bertahan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan sehingga damai sejahtera berdiam di dalam hati kami. Damai sejahtera yang selalu menggerakkan kami di dalam beraktivitas. Terima kasih Bapak di sorga. Kecintaan Tuhan sungguh sangat luar biasa kami rasakan. Tuhan memulihkan kehidupan kami, memulihkan ingatan kami, memulihkan persahabatan kami. Mari Tuhan berkati kami. Mari Tuhan ingatkan kami untuk ikut serta berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam persekutuan di tengah-tengah gerejamu, sehingga kami dimampukan untuk bergandengan tangan supaya semua orang yang percaya selamat dan mereka semakin mengikut Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Berkati gerejamu HKBP Bonang Indah ini, mulai dari Amang Uluan Pendeta Resort, para bapak ibu penetua, begitu juga seluruh jemaatmu. Mari Tuhan berkati mereka penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang 1 minggu ini banyak para jemaatmu yang merasakan berkat-berkat Tuhan, lindungan Tuhan, yaitu lewat pertambahan umur mereka. Tuhan telah menitipkan umur bagi mereka di dalam 1 minggu ini. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan dan kepedulian Tuhan. Mari Tuhan berikan sukacita bagi mereka yang berulang tahun. Jauhkan segala mara bahaya, dan biarlah sukacita itu semakin mengucap syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, bila mana juga ada di antara jemaatmu, Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan, mari selalu Tuhan topang keluarga mereka. Berikan kesehatan bagi keluarga Bapak Ibu beserta anak-anak mereka.
Berikan sukacita bagi keluarga mereka sehingga mereka semakin bersyukur dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu, kami sadar Tuhan atas keterbatasan setiap hidup kami. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, mari layakan kami menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya sekedar pendengar, tetapi ikut melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.